NTB ini luar biasa indah. Setiap visitor yang datang ke NTB bilang mereka datang ke surga dunia. Ya, jadi kita sebagai masyarakat NTB tentunya harus betul-betul bersyukur dengan alam yang ada di NTB ini, tetapi sekaligus kita juga memiliki tantangan bagaimana kita menjaga kelestariannya. Itulah mengapa kita meluncurkan misi yang namanya NTB Asri dan Lestari dengan perwujudannya program NTB Bersih dan NTB Hijau ini. Memang permasalahan pengelolaan sampah ini kan tidak gampang, ya kita tahu. Ini kita bicara tentang mindset. Yang kita ingin perjuangkan adalah bagaimana agar sampah ini tidak dianggap sebagai musibah, tetapi sampah ini adalah sumber daya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan sampah itu sumber daya? Zero Waste adalah salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zero Waste adalah sampah dijadikan sebagai sumber daya, dikelola dan memberikan berkah terhadap masyarakat yang mengelolanya. Tahun 2018, Jul Rohmi memulai memimpin Nusa Tenggara Barat. Sampah yang dikelola di Nusa Tenggara Barat baru 20% dari jumlah sampah yang dihasilkan tiap hari oleh penduduk. Karena rata-rata indikator jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat rata-rata 0,7 kg per hari. Jadi kalau dikalikan jumlah penduduk sekitar 3.500 ton per hari. Nah itu waktu itu baru 20%. Inilah yang melatar belakangi sehingga Zero Waste didorong untuk menjadi program unggulan. Program Zero Waste itu adalah semua semangat baru sebenarnya bagi lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Perspektif baru dari pemimpin bagaimana mereka melihat permasalahan lingkungan yang merupakan salah satu jualan bagi provinsi ini di industri pariwisata. Jadi program NTB Zero Waste itu adalah sebuah semangat yang bagus, semangat baru bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Jadi program NTB Zero Waste itu menurut perspektif yang saya pahami adalah program bagaimana pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ya bersama-sama mengelola sampah dengan cara yang baik dan benar dan berkelanjutan. Dengan anak-anak kita bicara tentang kecintaan terhadap lingkungan melalui cerita, melalui buku-buku, ya kan, buat mainan dari barang bekas. Ya memang begitu dunia anak-anak. Ketika bicara sama mahasiswa, saya bicara tentang nilai. Ya kita bicara sesuai sama kapasitasnya. Tetapi kalau bicara sama ibu-ibu, ya harus bicara tentang uang, tentang ekonomi, tentang value. Nah sekarang kita di bank sampah sudah ada 570 nasabah. Hampir sebagian ibu-ibu. Karena saya yakin, kita semua tahu, semua orang punya sampah. Ya udah, kita ingin stop sampah dari sumbernya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di dalam program ini antara lain mendorong kerjasama dengan para pihak, dengan kabupaten kota untuk mengolah sampah dan diharapkan seluruh desa kelurahan minimal punya satu bank sampah yang akan mengelola sampah dari masyarakat. Kita mendorong agar sebanyak mungkin bank sampah ada di NTB. Karena dengan adanya bank sampah, masyarakat bisa menukarkan sampahnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Artinya dalam tanda kutip dengan uang. Menjual sampahnya lah gitu. Dengan syarat sampah harus dipilah. Dia per 100 lembar, kita pakai lembar ya. 100 lembar itu sama artinya punya tabungan Rp1.000. Itu plastik ya, yang anorganik. Nah, mau bungkus permen, mau bungkus pembersih yang besar atau kecil, tetap kita hitung 1 lembar. Karena sama-sama sampah, gitu kan? Nah, per 100 lembar, jadi kalau 1 bulan bisa dapat. Bayangkan. Sekarang kita merasa, ada nggak mbak 100 lembar? Karena kita belum pernah memilah sampah kita sendiri. Cobain. Berapa? 1 bulan ada yang sampai 1-2 kilo. Malah kalau 100 lembar, kita ngitungin 100 lembar ya, per 100 lembar Rp1.000. Kalau ditimbang 1 kilo itu 1000 lembar. 10.000. Jauh lebih mahal dari gelas. Maaf ya, gelas dan botol itu 2.500. Dan tabungannya bisa diambil setelah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan THR. THR itu
ada bonusnya. Jadi kalau THR total tabungan ditambah 10% ditambah zakat. Nah, jadi ini saya sengaja buat begitu supaya ibu-ibu lebih semangat. Nanti dah Mbak Aisyah THR. Nah, ketika Ramadan itu sudah mulai kita totalin berapa tabungannya, tambahin 10% kasih zakat. Ada 800, ada yang 2 juta ada. Di sini ada, di belakang ada mahasiswa bisa buat bayar kuliah pakai sampah. Jadi dia nabung, nanti mau bayar kuliah, Mbak Aisyah saya bayar kuliah. Tarik tabungan. Kalau untuk ibu rumah tangga itu lebih ini ya, lebih mengena gitu. Daripada kita bicara puluhan juta entah kapan gitu kan. Nah, di tahun 2018 jumlah bank sampah di NTB itu 167. Nah, alhamdulillah sekarang jumlahnya sudah 466. Targetnya di seluruh desa kelurahan di NTB ini minimal ada 1 bank sampah. Minimal ada 1 bank sampah. Nah, inilah yang harus kita kejar di 2022-2023. Sehingga seluruh desa, bahkan bila perlu dusun kita ada bank sampahnya. Sehingga masyarakat dengan mudah sampah itu ditukar ya di bank sampah, diserahkan di bank sampah untuk kemudian dikelola menjadi sesuatu yang berharga. Ke depan kita harus ada pabrik daur ulang di sini. Kemudian selain itu juga untuk sampah organik itu kita arahkan untuk dikelola menjadi pupuk dan pakan ternak. Jadi di NTB ini yang masif adalah dengan metode BSF ya, selain juga composting atau biopori. Di akhir 2021 di NTB ini juga akan terbangun pabrik RDF, di mana nanti sampah dikelola di situ untuk menjadi bahan bakar di PLTU Jeranjang. Jadi 3% daripada bahan bakar batubara yang di PLTU Jeranjang itu bisa diganti dengan RDF. Nah, selain itu juga di NTB sudah mulai inisiasi untuk pembangunan pabrik pirolisis. Sudah di launching kapasitas 1 ton per hari. Kedepannya akan di scale up menjadi 20 ton per hari. Nah, pirolisis ini adalah mengolah sampah-sampah plastik yang tidak bisa langsung dijual untuk daur ulang. Di NTB juga sudah terbangun 1 sekolah yang dibuat dari bata plastik. Ya, memang ini pertama di Asia. Itu sudah terbangun di Lombok Barat ya, di sekolah di Lombok Barat. Nah, ke depan kita ingin terbangun di NTB. Jadi hilirisasi itu sudah ada di NTB ya, tapi memang ini yang harus di scale up atau ditingkatkan kapasitasnya dari waktu ke waktu. Dan kami sangat yakin kalau seluruh desa sudah bergerak, semua ada bank sampah, mengerti bagaimana memilah, cukup sampai dipilah saja. Nanti kemudian hilirisasinya yang akan menampungnya untuk kemudian diolah. Itulah yang kita rencanakan. Nah, alhamdulillah di NTB di tahun 2018 itu sampah yang ada di NTB itu yang ditangani itu baru 20%. Jadi 20% sampah tertangani di NTB. Nah, di tahun 2021 ini sudah mencapai 48 sampai hampir target kita di akhir 2021 mudah-mudahan lebih dari 50% sampah NTB ini terkelola ya. Artinya ada berapa persen tertangani, ada berapa persen dikurangi ya. Targetnya di 2023 target ambisiusnya itu 100% terkelola, artinya 70% tertangani, 30% pengurangan. Jadi 70% penanganan, 30% pengurangan, sehingga 100% gitu. Tapi kalau target yang ada di dokumen Jakstrada kami 2025 itu semuanya terkelola dengan baik. Bahwa ketertarikan pihak luar yang mau berinvestasi di NTB untuk ikut bersama-sama menangani sampah sudah mulai berdatangan, sudah mulai ada. Dan kita berdoa, ini adalah capaian. Kita dengar ada pabrik-pabrik pengolahan sampah yang konon katanya mau hadir di NTB. Ini penting untuk kita apresiasi dan kita dukung. Sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat, tentu harapan kita ini bisa segera terrealisasi dan bisa segera beroperasi. Rasanya memang satu-satunya warisan yang paling baik ya yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita adalah ya alam yang semakin
subur ya, semakin lestari, semakin indah untuk anak cucu kita tinggal di kemudian hari gitu. Jadi ini memang satu hal yang harus kita perjuangkan.